Pakonjo riek kalak dia lupa injo tongalinjo kebijakan. Jadi tidak usah saya berpanjang lebar. Ada beberapa contoh, termasuk contoh baru-baru ini persoalan daging impor. Itu sudah melibatkan beberapa, ada unsur dari partai ampar janjangi ripagili mungkin langgau kang inuk pakonjo kasaba partenjo artinya berbasis agama. Tetapi yang terjadi sekarang justru mereka sementara berperkara di KPK. Ada contoh-contoh lain, beberapa kebijakan yang seakan-akan semua sendi-sendi perekonomian kita harus dari luar. Ada beberapa Pak contohnya. Seakan-akan tidak menukule labua. Padahal ampariolo meriolo narikutak nangi nenek moyangnya, atau kita membaca sejarah. Si konjo negara tamar Indonesia menjajah Indonesia karena terkenal akan kesuburan daripada tanahnya Indonesia, sehingga banyak orang berlomba-lomba ingin menguasai bangsa kita. Riolo laku mana apa jari lamu ngatinggoy koni-koni tidak bu. Karena apa? Karena ada kesalahan di dalam pemerintahan. Untungnya negara kita mengenal sistem demokrasi pemilu, yang mana setiap 5 tahun sekali kita melaksanakan yang namanya pemilihan umum. Tujuan dari pemilihan umum adalah untuk supaya kita masyarakat ini melakukan evaluasi sejauh mana partai-partai yang selama ini kita pilih, apakah betul-betul mereka sudah bekerja untuk masyarakat, ataukah perlu kita lakukan perubahan dalam pemilihan ke depan. Hati-hati ki Bapak, kondi-kondi perlu saya jelaskan kepada Bapak-Bapak dan tidak semua partai yang berani berterus terang. Menurut data dari Bank Dunia, 250 juta penduduk Indonesia, 100 juta berada pada garis kemiskinan. Toang negara ya 60 karwa tahun. Masih banyak negara di Asia yang baru merdeka, tetapi mereka sudah mampu membawa masyarakatnya menuju kepada masyarakat yang sejahtera. Tidak usah terlalu jauh, kita ambil contoh saja tetangga kita Malaysia. Dulu bangsa Indonesia ketika era kepemimpinan Bapak Soekarno, bangsa Indonesia dikenal sebagai macan Asia. Tapi sekarang apa yang terjadi? Saya pernah ke luar negeri, kebetulan amat tak mea. Setelah suruh rinjo batul patah mea, rinjo rikuah money changer injo tempat penukaran uang. Betapa sedihnya saya ketika melihat itu mata uang, ternyata tidak ada mata uang Indonesia di situ. Yang ada mata uang Malaysia, mata uang Indonesia tidak ada. Jadi nagereki hati-hati pada pemilihan legislatif ini untuk melakukan perubahan, karena mana agama lah ajaraknya. Nasib suatu kaum tidak akan berubah kalau bukan kaum itu sendiri yang melakukan perubahan. Kusari 60 karwa tahun lohe partai yang merintah bisa kita rasakan. Bisa kita rasakan apakah harus kita melakukan perubahan ataukah kita mau tetap seperti ini. Sekarang nanjanjang kiri televisi tabangka-bangka kita. Jadi ini televisi ini potret secara nasional. Apa yang terjadi hari ini juga kita sudah bisa ketahui. Apa yang terjadi di Jakarta, di Jampea ini kita bisa ketahui. Sodi-sodinya, terjanjang, ada beberapa partai politik, orang-orangnya, kader-kadernya terkait kasus-kasus. Baik itu di KPK maupun di kejaksaan ataukah di kepolisian. Syukur alhamdulillah sekarang belum ada kader dari Partai Gerindra yang terlibat kasus-kasus seperti itu. Kita mengharapkan ke depan agar partai-partai yang bersih bisa memimpin negara ini supaya bisa membawa masyarakat kepada masyarakat yang sejahtera. Ricoba-coba dongi Bapak Ibu, loheja partai tangkasa. Gile berarti kuka Partai Gerindra mesti dipilih. Tetap kita harus melakukan perubahan dari diri kita. Kita merenung
berpikir apakah mau seperti ini atau kita harus melakukan perubahan. Masih banyak partai yang bersih, masih banyak partai yang harus diberi kesempatan. Barang iya Pak, ngakulle baji Indonesia ini. Kasabak kondi-kondi Indonesia ta, musana mupanrakna. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu perlu ketahui, utang bangsa Indonesia sudah menyentuh angka 2000 triliun. Anak bayi yang sementara masih dikandung oleh ibunya sudah mempunyai utang sebesar 700.000. Ini apabila kita Pak kondi-kondi reja internet bisa Bapak buka. Teknologi sudah canggih. Risungke rinjo bojak informasi berapa utang daripada bangsa Indonesia. Sudah hampir menyentuh angka 2000 triliun. Apa ibarat perusahaan maka kamu palsulukan daripada modal. Injo ditte mau dipikir. Tidak ada partai yang berani membuka data seperti itu kecuali Partai Gerindra. Sekali boleh ngajeleki hati-hati dalam memilih sebentar, karena apa tuh salah pasti lantongku kita harus suka salah anak geleminan tua langsung ke kesalahan. Apa saya join aja taruh sudah dipilih, saya yakin berapa tahun yang akan datang bukan lagi 100 juta masyarakat miskin, tetapi lebih dari 100 juta. Momentum pemilu pada 2014 adalah momentum terbaik, momentum yang secara legitimasi diakui oleh undang-undang merubah kepemimpinan yang ada di Indonesia ini. Bapak Prabowo sebagai Dewan Pembina, sekarang beliau diangkat oleh para petani dan nelayan se-Indonesia. Beliau diangkat menjadi ketua Kerukunan Tani dan Nelayan. Beliau adalah sosok TNI yang sudah tidak diragukan lagi nasionalismenya. Beliau berkata kepada kami, sampaikan kepada masyarakat Indonesia, insya Allah demi Tuhan, kalau saya dipercaya menjadi presiden bangsa ini, saya tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan daripada bangsa ini. Saya sudah pernah mempertaruhkan nyawa saya di medan pertempuran. Saya berdiri di garis depan. Jadi laku anda memalak, laku anak kilaman raki. Kasabaknya aku main marah ke pasalea. Cuma Allah Ta'ala lah kamasian juga pada lambir juga umurku sagena kuni. Dan beliau berhasil membawa Partai Gerindra ini sehingga sampai sekarang belum ada kadernya terlibat. Dan itulah yang membuat saya, beberapa teman-teman bergabung di partai ini. Mudah-mudahan kami juga bisa melakukan perubahan sehingga Selayar bisa lebih baik ke depan.